sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Walau terus menuai penolakan, Senin 16 Desember 2024, pemerintah resmi melanjutkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% tetap akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah menyiapkan 6 paket stimulus ekonomi untuk rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, otomotif, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa paket stimulus itu telah dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan. Nilai paket insentif sebagai stimulus ditaksir sebesar Rp265,6 triliun. Cukup fantastis dibandingkan nilai target penerimaan pajak dari PPN 12% hanya sebesar 70 sampai 80 triliun rupiah. Tak ayal, selisih hingga seratusan triliun rupiah itu jelas memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prioritas kebijakan pemerintah. Sebab jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% penuh resiko bisa membuat lebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Lebih bijaknya, pemerintah harus memastikan agar setiap kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Halo Sobat Finansial, mulai dari sekarang, kencangkan ikat pinggang Anda. Perhitungkan dan pertimbangkan 2 kali setiap pengeluaran Anda, sebab mulai 1 Januari 2025, segala sesuatunya akan tidak mudah. Langkah pemerintah yang tetap memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% telah menimbulkan keresahan. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah juga cemas, sebab tabungan mereka mulai menipis. Dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia pun mengaku semakin terbebani setelah kenaikan upah minimum provinsi 6,5%, lalu ada keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga di 6% pula. Tapi ada kabar baiknya, pemerintah menebar insentif jumbo, paket stimulus yang katanya senilai Rp265,6 triliun. Walau ada sedikit kejanggalan, sebab ternyata target penerimaan pajak melalui kenaikan PPN 12% itu hanya sekitar Rp70-80 triliun saja. Saya akan mengajak Anda bergabung dalam diskusi bersama Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Pulsa yang setia menjadi narasumber Editorial Point. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik. Pak Usle udah siap? Siap. Menghadapi 12%? Siap, tidak siap, kita harus siap. Harus ya. Pak, jadi langsung aja, Pak. Ya. Kenapa sih, Pak, pemerintah itu memberikan insentif jumbo besar-besaran, Rp265,6 triliun, tapi untuk penerimaan pajak cuma 70 sampai 80 triliun rupiah aja. Ini ada udang apa Pak di balik batu, Pak? Ya, jadi kalau melihat sekilas, sepertinya tidak rasional. Ya, jadi yang pendapatan yang akan diperoleh hanya 70 sampai 80 triliun, tapi kemudian berani mengeluarkan insentif untuk mendapatkan yang 70 dan 80 triliun itu mengeluarkan 265,6 triliun. Itu sekilas sangat tidak rasional. Heroik, Pak, ya, sekilas. Dan ya akan memperlihatkan bahwa seakan-akan pemerintah kita itu sangat memihak rakyat. Ya, kami cuma dapat tambahan pendapatan 70 sampai 80, tapi yang kami keluarkan untuk itu, untuk mengongkosi masyarakat
kelompok menengah ke bawah itu sampai 200 triliun. Nah itu sampai di situ anak SD pun bisa menghitung bahwa pasti ada defisit kan, defisitnya besar 190,4 atau sampai 180,4. Jadi cukup besar. Jadi beberapa kali lipat gitu, hampir 3 kali lipat dari pendapatan. Jadi kita mengeluarkan insentif menghibur masyarakat yang akan mengeluarkan begitu banyak anggaran karena ada kenaikan insentif PPN, ada kenaikan PPN-nya, tarif PPN dari 11 menjadi 12. Meskipun sebetulnya kenaikan tarif ini pernah juga memang dari awal sudah diskemakan sedemikian rupa ya. Iya. Nah, gitu. Tapi kan gini Pak Yakob, kalau kita lihat postur APBN 2025, nah makanya kita sebutnya di editorial itu menyebutnya sebagai ilusi insentif. Nah, kenapa? Ini 265 masih jauh dari target defisit APBN 2025. Target pemerintah APBN 2025 itu defisit 616,2 triliun. Jadi insentif ini bukan karena PPN 12 itu. Jadi tanpa PPN naik 12%, sebetulnya pemerintah sudah menghitung mereka akan defisit di APBN 616,2 triliun. Jumlah itu naik lagi lebih besar, hampir 100 triliun, hanya berselisih kurang lebih 6 triliun dari defisit APBN 2024 targetnya. 2024 ini kan target defisit APBN kita kan 522 triliun. Nah, gitu. Jadi memang sudah ya, by design Pak ya. Ya, jadi by design ini ya, makanya harusnya pemerintah jangan membodoh-bodohi lah masyarakat kita. Karena kan masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan. Defisit 522 di 2024 itu kan disampaikan oleh Bu Sri Menkeu, itu di Desember juga. Di APBN kita kan gitu nyampaikan bahwa sampai posisi November, akhir November defisit APBN kita masih dalam rentang persen yang disepakati sebelumnya, karena masih 400 sekian triliun, masih ada 90-an triliun yang belum kepake, jadi masih sangat besar. Nah, terus di 2025 itu kan defisitnya naik lagi dari 522 menjadi 616. Iya. Itu hampir 100 kan, kurang 4 triliun menjadi 100 kenaikannya, karena ditarget 2,53%. Nah, lalu kemudian inilah yang jadi pemerintah yang bermain di situ, di defisit itu main, ada insentif ini kita kasih gini. Jadi ya makanya kita sebut ini sebetulnya ilusi aja. Memang pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan semua, mau naik PPN dari 11 menjadi 12. Ini memang sudah kira-kira di mana yang akan kita defisitnya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita yang masyarakat awam jadi seperti kerbau Pak ya. Jadi masyarakat kita ini oh nggak apa-apa. Ini seakan-akan mau kampanye nih, yang mirip-mirip aja Mulyono kemarin kan, nggak apa-apa, naik 12%. Karena toh kita akan dikembalikan uang itu yang banyak itu, bahkan pemerintah hanya mengambil uang dari kita 70-80 triliun, tapi yang dikembalikan ke kita 265 triliun. Lah ini. Terus apakah kan Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang bahwa paket stimulus ini untuk rumah tangga, untuk otomotif dan lain-lain, itu diyakinkan bisa menjaga keseimbangan. Apakah itu ilusi juga Pak? Maksudnya dalam konteks daya beli masyarakat Pak ya? Dalam konteks itu disebutkan yang bebas PPN 12% itu misalnya beras dan sebagainya, dan seterusnya daging apa semuanya. Tapi jangan salah, ini memang di awal, ini ada yang bisa menjamin, tidak pemerintah bisa jamin bahwa tiba-tiba berubah, jangan-jangan di tengah jalan berubah. Karena pada prosesnya, ini memang berasnya turun, tapi untuk menghasilkan beras, itu ada dapat tambahan. Ya, misalnya mesin-mesin yang dipakai produksi pupuk, kan karena PPN apa semuanya kan, itu semua alat-alatnya itu naik, secara otomatis harga kan naik Pak. Iya, ya, jadi harga produksi jadi. Iya, makanya kan dalam sebuah diskusi, mantan gubernur DKI, yang juga mantan komisaris utama Pertamina mengatakan, sekarang yang kenaikan PPN hanya 12%, tapi ujungnya sampai masyarakat bisa 28%. Ya kan? Ini harus bisa dijelaskan pemerintah. Nah, bagaimana itu semuanya? Apakah insentif PPN 12% itu yang 265 bisa tepat sasaran tuh? Belum tentu, Pak. Ya. Kita kan ada Badan Pangan Nasional, Pak. Apa nggak memberikan lampu kuning mereka, Pak? Ya itu dia. Kan sebetulnya uraiannya ada banyak tuh, ada beberapa poin ya. Yang naik itu listrik yang 2.200 tidak dikenakan PPN 12%. Kemudian dapat diskon di bulan Januari Februari. Nah, yang bisa menikmati diskon itu kalau dia pintar adalah yang pengguna prabayar, tapi yang pasca tidak bisa dapat, Pak.
nggak dapat. Kenapa? Ya diskonnya itu paling Januari Februari. Tapi yang prabayar, yang sistem token, itu kok dia cerdas, dia bisa beli langsung untuk kepentingan setahun, dibeli di Januari dan beli Februari. Betul, itu Pak. bisa membengkak itu defisitnya PLN. Ini PLN harusnya bisa hitung itu. Ini kalau semua masyarakat bisa Tidak ada dicerahkan. batas maksimal lagi, Iya, tidak ada Pak, batas maksimal. Jadi pembelian di Januari Februari itu ada diskon. Nah, saya misalnya penggunaan saya dalam satu bulan itu rata-rata 1 juta. Langsung Maka aja kemudian di 12 Januari juta. saya beli 6 juta. Ya kan? Februari beli 6 juta lagi. Kan sudah 12 juta satu bulan. Iya. 1 tahun. Iya. Ya, diskon kan akhirnya kebutuhan saya 12 juta, sisa saya beli 6 juta, Pak. Itu berapa defisitnya? PLN kan hanya menghitung di 1 juta di Januari, 1 juta di Februari. Berarti kan 2 juta, tapi hanya bayarnya 1 juta. Masih ada 10 juta yang lain. Jadi 11 juta kan? Hitung-hitungannya PLN. Tapi saya yakin PLN tahu nih. Ya, cuma kan mereka berpikir, ya mudah-mudahan publik tidak tahu. Publik tidak bisa menyiasati ini. Nah, mereka juga berhitung bahwa mungkin publik tidak akan mungkin mau langsung bayar 1 tahun karena memang pendapatannya sudah rendah kan gitu. Meskipun ada kenaikan UMP 6,5%, tapi kenaikan 6,5% itu kan kecil, Pak, kalau UMP. Pernah di atas belasan kenaikan UMP kita dari tahun ke tahun. Tapi kan jangan dilihat dari persennya, tapi lihat berapa titik berangkatnya. Kita berangkat sekarang misalnya Jakarta 5, sekian. Iya. Tambah 6,5%, itu kan berarti 300.000 kan kenaikannya. Iya, 5,7. Kalau misalnya 2017 kenaikannya 14% atau berapa persen, ya kan memang titik berangkatnya cuma 2 juta, sedikit, Pak. Jadi ya itu yang harusnya bisa dihitung, dan kita berharap pemerintah lagi-lagi jangan membodoh-bodohi masyarakat kita. Ini harus dibuka secara telanjang. Termasuk ini nanti yang 265 itu didapat dari mana tuh untuk nutupnya. Ini kan sepanjang konferensi pers kemarin nggak ada yang menyampaikan itu. Cuma mengatakan UMKM akan berikan insentif begini, ini akan berikan insentif begini. Tapi sumbernya dari mana gitu? Itu kan harus, apakah betul-betul sumbernya tidak ada kaitannya dengan kenaikan objek-objek yang kena PPN 12%? Pasti kena, Pak. Nah, makanya mantan Gubernur DKI Jakarta, yang mantan Komisaris Utama Pertanian mengatakan di ujung itu nanti di masyarakat pasti akan nilainya 28%. Bagaimana hitung-hitungannya ya? Sementara kenaikan upah 6,5%. 6,5% ya. Ya itu ya 6,5%. Bisa dibayangkan. Kasihan masyarakat. Jadi belum lagi target pemerintah yang besar sekali. Akan ada pertumbuhan ekonomi 8%. 8%. Tapi dengan gaya seperti ini agak mustahil tuh. 5%-nya syukur, Pak, ya. 5,1%, ya mudah-mudahan bisa dipertahankan. Terus bagaimana, Pak, jadinya kalau misalkan kita bayangkan, oke, kita skip PPN 12%. Ada solusi alternatifnya nggak, Pak, ya? Ya, sebetulnya PPN mau naik 12%, mau naik berapa persen, tidak ada masalah buat publik. Oke. Tapi dengan catatan, jangan bawa dengan insentif seperti itu tadi. Tapi yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi kita dulu. Jadi masyarakat diberikan kemudahan semuanya, kemudian bagaimana usaha-usaha itu bisa berkembang, itu konek pun tidak ada masalah. Tapi ini kan problemnya adalah hanya diberikan insentif yang menurut Pak mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang pengusaha itu kan mengatakan jangan dinabobok masyarakat dengan insentif subsidi yang tidak produktif. Coba kita lihat insentifnya, ada insentif yang produktif enggak? Ya. Ini agak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan menghambur-hambur. Ya, jangan infrastruktur untuk infrastruktur. Iya. Tapi infrastruktur untuk produksi. Untuk produksi. Nah, sekarang coba kita lihat di uraian 9 atau berapa poin insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kenaikan, kaitannya dengan kenaikan PPN ini, itu produksi atau bukan? Ada beberapa sih yang memang produktif di sektor jasa dan sebagainya ya. Itu merangsang untuk pertumbuhan. Tapi kan ini juga sudah mulai disebut bahwa pembelanjaan besok itu menggunakan e-money, itu akan kena. Itu masuk yang kena pajak. Lah masyarakat kita yang angkutan umum kan menggunakan itu. Iya. Nah gimana? Ya, jadi ini artinya Ibarat kata misalkan seorang pengguna KRL komuter, Pak, sudah kena pajak di tiketnya. Itu dia. Menggunakan lagi e-money, transfer ke situ, kena lagi. Ya, apalagi jadi, kalau sudah pakai NIK, Pak, ya. Itu paling menggunakan NIK nanti. Semua kan NIK juga itu kaitannya dengan NPWP. Ya, jadi kan kemarin di bulan Maret, bulan April disebutkan bahwa yang sudah tersinkronisasi NIK-nya dengan NPWP-nya kan berapa puluh persen. Tinggal sedikit yang belum tersinkronisasi. Nah, artinya kan gampang dideteksi nih. Nah, sekarang apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya?
Nah, soal insentif ini, ya memang pemerintah wajib memberikan kok, tapi jangan disebut sebagai dari pengalihan dari sini, kan. Karena memang kalau kita lihat itu tadi, bahwa sesungguhnya APBN kita memang sudah didesain sedemikian rupa, ada defisitnya. Nah, defisit dari mana? Antara ya ini insentif ini diambilkan. Jangan-jangan besok defisit kan nggak dari sini. Termasuk nanti BBM nanti Pak ya. BBM Sebentar lagi masih. bakal diumumkan Ya, katanya. BBM akan diumumkan, Pertalite akan dibatasi dan sebagainya. Ya gitu kan. Jadi pada akhirnya kemudian kebijakan-kebijakan ini saling memakan gitu Pak. Jadi harusnya kebijakan dibuat itu saling mensupport untuk kemudian menuju kepada pertumbuhan. Menuju pada pendapatan negara tanpa membebani masyarakat. Ya kita kembali pada janjinya Wakil Presiden ketika masih calon pada debat Wapres pertama itu di ujung 2023, kita akan membuat kebun binatang baru. Artinya mencari objek-objek pajak yang lain. Memperluas. Ya bukan sekarang ini kan masyarakat sudah pajak itu terus. Akhirnya yang nanti yang didapat adalah sudah bukan lagi susu yang keluar dari sapi, tapi sudah darah Pak. Kalau di sapi terus kan. Ya sapinya tidak digemukkan. Padahal janjinya sapi ini akan digemukkan, kemudian mencari kebun binatang baru. Jadi kebun binatang sini tidak akan bertambah lagi diisap susunya. Hanya padanya yang keluar darah. Kira-kira masyarakat akan seperti itu. Tapi memang tahun 2025 ini kebun binatangnya bertambah luas sekali Pak. Tapi kebun binatangnya bertambah luas, tapi yang disasar adalah anak-anaknya semua. Yang kelompok yang sudah kurus-kurus itu yang disasar. Tapi yang gemuk-gemuk itu enggak. Malah dikasih amnesti Pak. Dikasih amnesti. Mobil listrik, yang nikmati mobil listrik, yang beli mobil listrik siapa sih sebetulnya? Itu yang dapat insentif besar-besaran. Ini kan, ini bertolak belakang dengan calon lain kan, sosok-sosok lain yang mengatakan bahwa harusnya orang kaya raya yang ditingkatkan pajaknya. Tapi ada juga, kalau itu ditingkatkan pajaknya kan karyawannya akan dibebani semuanya. Sama aja. Jadi memang harus ini harus duduk bersama pemerintah kita, merumuskan kira-kira apa yang terbaik. Karena Apindo pun sudah berteriak. Iya, karena mereka akan mengaku terbebani sekali. Terbebani sekali, Pak. Khawatir bahwa harga produksi akan melonjak, daya beli tidak ada. Bisa dan jadi belum lagi moral para pengumpul pajak itu. Ya, kalau kita kan prihatin sekali kita satu persatu melihat terbuka. Ternyata mereka hidup hedon. Kan kurang ajar tuh. Harusnya orang-orang seperti ini yang hukuman mati kalau perlu tembak di Monas gitu digantung kan supaya ada efek jerah seperti Cina misalnya. Cina kan menciptakan efek jerah. Tapi Pak Prabowo lagi ngebujuk koruptor nih supaya balikin uang. Diam-diam aja katanya bisa diampunin. Ya kalau misalnya mengembalikan, tapi kan sudah berapa yang dimakan gitu. Nah kalau seperti itu akan ada pikiran ya sudah tidak apa-apa kalau kita ketahuan kembalikan, kalau tidak ketahuan kan itu efeknya juga agak ada plus minusnya, tapi ya mungkin Pak Prabowo mengatakan ya sudah kembalikan aja karena memang kita lagi butuh nih sekarang. Tapi kalau dengan seperti itu kan orang kemudian wah kalau kita korupsi sepanjang tidak ketahuan enak banget nih, tapi kalau ketahuan baru kita kembalikannya juga tidak semua. Ada dua sisi artinya multi tafsir. Ya, jadi wah ini memang seluruh masyarakat kita, seluruh elemen masyarakat harus siap-siap waspada menghadapi 2025 dan kita juga harus kontrol dengan baik. Nah, ada lonjakan kalau kita melihat ada lonjakan belanja dari Oktober ke November, ya itu wajar karena memang hari raya kemudian berikutnya juga pejabat kita bertambah kan. Oh iya betul, belanja negara bertambah Pak. Banyak sekali. Ada kendaraan dinasnya. Oh iya. Pejabat dan eselon satunya ada berapa kan? Semua kan ada kementerian yang tadinya hanya 40-an menjadi lebih 100 itu para pejabat itu semua. Itu kan kalau dihitung-hitung meskipun misalnya hanya 10 juta per orang itu kenaikannya ada berapa Pak? Sangat banyak. Itu karena semua pejabat pasti akan ada membawa orang-orangnya, kemudian ada dukungan struktur organisasi, ya butuh eselonnya, pejabat eselon dan sebagainya. Semua itu kan ada biayanya. Nah makanya belanja naik. Nah itu semua juga belanja, kalau kita lihat nanti di postur APBN 2025, itu akan terhitung itu. Ada belanja negara, belanja untuk pejabat dan sebagainya. Kemudian di ujung 2024 ini kan pemerintah membuka lowongan kerja untuk pengangkatan ASN baru. Nah itu semua kan akan masuk anggarannya gitu. Nah mudah-mudahan saja yang defisit 616,2 triliun di APBN 2025 besok itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Kita defisit karena digunakan untuk stimulus buat produksi.
Yang pasti juga buat yang konsumtif, harus bukan jaga- yang konsumtif. jaga rupiah juga Pak ya. Nah itu dia, rupiah kita juga cukup semakin mengkhawatirkan sekarang saat- sudah 16.300 pagi ini ya. Deg-degan saya. Ya, ya mudah-mudahan bisa tembus 50.000. Jangan lah. Bapak enak punya dolar. Baik Pak, Ya. Sled, terima kasih, Oke, makasih, untuk Pak. analisa dan Iya. pandangannya. Ya kita berharap ya mudah-mudahan apa namanya insentif yang diberikan pemerintah itu sampai semua, tidak salah sasaran. Iya. Karena ya dari 265 sudah ada mengatakan itu berapa persen pasti tidak nyampe, tidak tepat sasaran. Ya ada tangan-tangan, ada tikus-tikus yang menggerogoti di tengah jalan. Nah ini pengawasan harus dimaksimalkan. Kemudian tambahan pendapatan 70-80 triliun dari kenaikan PPN 12% itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ke sektor-sektor produktif. Produktif pastinya. Ya, tidak ke konsumtif semua. Iya. Ya, insentif yang diberikan juga itu sedapat mungkin ya memang untuk pembelian bahan makanan dan sebagainya. Pemberian 10 kg beras itu ya memang konsumtif tuh. Tapi ada hal-hal sektor-sektor lain, sektor jasa, sektor pendidikan dan sebagainya, transportasi itu bisa merangsang pertumbuhan produksi kita. Kalau itu bisa dikawal dengan baik, maka oke, ayo berapapun kenaikan PPN tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan garisnya itu yang berbahaya. Iya, Pak. Ya, bisa memukul masyarakat kita. Iya, Pak. Dan kalau masyarakat sudah lapar, wah, siap-siap Pak. Masyarakat lapar itu orang lapar, apapun yang terjadi berdarah tidak masalah. Nah, itu yang harus dijaga karena memang pidato pertama presiden kita kan sudah mengatakan itu di Senayan kan. Kita harus swasembada pangan, swasembada energi. Bagaimana masyarakat kita jamin mereka tidak kelaparan. Nah, mudah-mudahan saja insentif yang ilusi itu kita menyebutnya sebagai ilusi karena sampai saat ini juga memang belum kenyataan. Masih Ya, janji berupa janji. Semoga Pak Ya. Prabowo juga ingat terus Pak ya, Ya, terhadap makanya harus kita janji ingatkan yang terus diomongin. melalui forum ini. Iya. Mudah-mudahan orang-orangnya tidak baperan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Oke, Pak. makasih, Pak. Dan sahabat, sekian Editorial Point. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan kali ini memberikan manfaat, sudut pandang baru, serta inspirasi. Jangan lupa klik subscribe channel Kabar Bursa, like, serta tombol notifikasinya. Sampaikan saran, kritik, serta pandangan Anda di kolom komentar kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Pak.